Halo anak-anak, Halo Bapak. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak. Wah, bagus. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, agar kita semangat dalam proses pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mari kita melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Semua hadir, Pak. Tidak, Pak. Bagus ya, semua anak-anak Bapak sudah bersemangat untuk belajar dan semua sudah hadir dalam proses pembelajaran. Selanjutnya anak-anak, karena saat ini kita tengah menggalakkan kegiatan literasi, jadi disilakan anak-anak semua membaca buku selama 3 menit. Disilakan. Baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita semua akan belajar tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan kehangatan. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menjadikannya dalam bentuk diagram pertunjukan. Kedua, dengan bimbingan guru, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan baik. Yang ketiga, dengan diskusi, mengamati bunga. Nah, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian semua akan melewati kegiatan 5M, yaitu yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, menalar atau mengumpulkan informasi, yang keempat, mengasosiasi atau menyimpulkan, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, anak-anak, kita langsung saja mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di lingkungan rumahnya ada tumbuhan? Saya, Bapak. Saya, Pak. Wah, bagus ya. Anak-anak semua memiliki tumbuhan di sekitar rumahnya. Apakah kalian tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Nah, untuk itu, mari kita simak gambar yang akan Bapak tayangkan. Anak-anak, apa makna gambar di samping? Coba salah satu orang bisa menjelaskan apa makna gambar di samping. Ini berkaitan dengan makna tumbuhan bagi makhluk hidup. Pak. Iya, Anom, silakan.
makna gambar di layar yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, Pak. Iya, betul sekali. Bagus ya, Anom ya. Jadi, betul. Tumbuhan merupakan salah satu sumber energi bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Berikut ini merupakan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Yang kedua, mengikat air tanah. Yang ketiga, memperindah lingkungan. Dan yang keempat, sebagai sumber energi dan vitamin bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak, siapa yang mengetahui tumbuhan apa saja sih yang memiliki manfaat sebagai energi bagi tubuh manusia? Tumbuhan jagung, Bapak. Jadi, jagung merupakan salah satu tumbuhan yang bermanfaat sebagai sumber energi Bapak. bagi tubuh. Betul, Dian, singkong juga merupakan salah satu sumber energi dan sumber karbohidrat bagi manusia. Nah, sekarang anak-anak, apakah sudah pernah melihat tumbuhan jagung? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Nah, anak-anak semua sudah pernah ya melihat tumbuhan jagung, tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Nah, karena kalian belum mengetahui bagaimana jagung berkembang biak, maka mari kita bersama-sama membaca buku tematik kalian ya. Di sana sudah ada teks mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Anak-anak silakan membaca teks yang ada di buku tematiknya. Nah, anak-anak, apakah sudah semua membaca teks mengenai bagaimana jagung berkembang biak tadi? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Baik, langsung saja kita mengerjakan sebuah tugas, yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada teks tadi. Nah, ide pokok. Sudah, Bapak. Nah, anak-anak, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf yang telah kalian baca tadi, seperti diagram yang Bapak tayangkan. Nih, disilakan. Nah, dari teks bagaimana jagung berkembang biak yang telah dibaca, kalian sudah menuliskan ide-ide pokok ke diagram yang telah dijelaskan tadi. Nah, coba sekarang Bapak menunjuk satu orang untuk menyampaikan apa sih bunyi ide pokok dari paragraf pertama. Nah, coba Anom, disampaikan apa bunyi ide pokok dari paragraf 1. Di paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ya, betul ya Anom ya. Nah, dari ide pokok yang telah diuraikan oleh Anom tadi, apakah ada yang berkenan untuk menyampaikan sebuah kalimat baru yang dikembangkan dari ide pokok tadi? Nah, siapa yang mau? Pak. Ya, coba April, silakan. Kalimat barunya yaitu banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia menjadikan jagung sebagai makanan pokok, salah satunya Papua. Benar tidak, Bapak? Wah, betul sekali ya, April. Jadi, anak-anak Bapak semua sudah bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf
dan sudah bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat baru. Nah, anak-anak semua sudah hebat ya, sudah bisa. Oke, anak-anak, sekarang Bapak akan men-share sesuatu. Nah, masih berkaitan dengan tumbuhan ya. Oke, siapa yang di rumahnya memiliki tumbuhan yang berbunga? Nah, adakah tumbuhan yang berbunga di sekitar kalian? Ada, Bapak. Apa? Ada. Pak. Nah, apakah tumbuhan tersebut berbunga sempurna? Ya, Bapak. Ya, bagus ya. Jadi, bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang sangat lengkap. Apa contoh bunga sempurna? Ini Bapak membawa sebuah bunga sempurna. Bunga sempurna seperti yang tadi Bapak tayangkan adalah sebuah bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap. Memiliki mahkota bunga, memiliki kelopak bunga, memiliki putik, dan juga memiliki benang sari. Serta di dalamnya juga ada bakal biji. Nah, di mana bagian-bagian dari bunga sempurna ini akan berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan untuk berkembang biak. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak ingin kalian semua menggambar bagian-bagian bunga sempurna. Jadi disilakan anak-anak semua menggambar bagian-bagian bunga sempurna dengan alat-alat seadanya. Bapak berikan waktu 3 menit ya. Silakan. Nah, anak-anak, setelah semua menggambar bagian-bagian dari bunga, sekarang kita semua akan mengetahui bagaimana sih tumbuhan berkembang biak secara generatif. Oke, yang pertama, bunga akan melakukan proses penyerbukan. Ada yang tahu apa alat reproduksi dari tumbuhan jantan? Benang, sari. Benang sari. Iya. Kemudian alat reproduksi tumbuhan betina adalah Putik. putik. Jadi proses penyerbukan itu adalah di mana serbuk-serbuk sari akan hinggap di putik. Kemudian setelah adanya proses penyerbukan akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, sehingga nanti tumbuhlah zigot atau calon tumbuhan baru. Nah, jadi zigot itu akan tumbuh menjadi biji seperti itu. Kemudian biji akan tumbuh, itu di luarnya ada buah. Nah, kemudian buah itu seperti contohnya misalnya mangga. Mangga apabila busuk, dia akan jatuh. Nah, bijinya itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ya, tuh. Anak-anak semua sudah mengerti dan memahami mengenai proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yaitu yang pertama tadi diawali dari proses penyerbukan, kemudian yang kedua adanya pembuahan atau fertilisasi,
Dan yang terakhir adalah tumbuhnya zigot atau calon tumbuhan yang baru. Baik anak-anakku, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Anak-anak semua sudah membawa buku tematik ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Nah, jadi Sudah, sekarang Bapak. Bapak Sudah, Pak. ingin kalian membaca teks mengenai kehidupan sosial budaya di ASEAN. Kemudian, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara di dalam diagram Venn yang Bapak tampilkan. Nah, apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa Bapak. Oke, disilakan. Baik, anak-anak semua. Nah, nampaknya sudah semua ya mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan tadi, yaitu menulis persamaan dan perbedaan dua negara di ASEAN dengan menggunakan diagram Venn. Ya, betul. Nah, sekarang siapa yang ingin mempresentasikan persamaan dan perbedaan dua negara di ASEAN? Ya, Anom. Wah, nampaknya Anom sangat semangat sekali ya dalam proses pembelajaran hari ini. Persamaan antara negara Malaysia dan Singapura yaitu adanya etnis Melayu, sedangkan perbedaannya yaitu di Malaysia ada patung Dewa Marungga dan di Singapura ada patung singa yang mulutnya mengeluarkan air, namanya Merlion. Sudah, Pak? Iya, bagus sekali ya, Anom. Jadi, anak-anak semua sudah bisa menentukan persamaan dan perbedaan dua negara di ASEAN. Betul yang telah disampaikan Anom, bahwa persamaan negara Malaysia dan Singapura itu ada kesamaan etnis di kedua negara itu, dan yang menjadi perbedaannya yaitu adalah patung yang menjadi ikon, di mana di Malaysia ada patung Dewa Marungga dan yang di Singapura terdapat patung Merlion atau singa yang mengeluarkan air. Nah, anak-anak semua sudah bagus ya, sudah bisa menyampaikan pendapat di pembelajaran hari ini. Nah, di akhir kegiatan kita semua akan melakukan evaluasi. Nanti untuk evaluasinya akan Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya. Ya Bapak. Baik, Bapak. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita dapat pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bapak. Ya, silakan April. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang ide pokok, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan beserta alat reproduksinya, dan perbedaan antar dua negara di ASEAN. Ya, betul apa yang telah disampaikan oleh April. Nah, jadi hari ini kita semua telah belajar mengenai ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita menyanyi lagu daerah yaitu Merah Putih. Yuk, kita langsung menyanyi bersama-sama. Merah putih bendera titiangi. Baik, anak-anakku semua, setelah kita menyanyikan lagu daerah Merah Putih, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa
sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Bapak pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Ingat, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa Bapak. Ya, Bapak. Ya Bapak.